Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarizia Feveda dan kelompok saya Daru Tias Wibowo. Kami akan membacakan tentang pertempuran di Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia dengan pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia pada saat itu, yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Pasifik yang mendarat di kota Surabaya, yang terdiri dari pasukan Kekaisaran Britania dan sukarelawan Persemakmuran Britania, yakni Angkatan Darat India Britania, dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran besar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional. Indonesia menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia Indonesia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November maka diperingati setiap 10 November setiap tahun sebagai Hari Pahlawan Nasional di Indonesia. Dan ketika pasukan Britania mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda-pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania Brigadir A.W.S. Malabi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minum senjata melawan selama 3 minggu dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania Raya untuk mengambil sikap netral dalam revolusi nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania Raya mendukung Indonesia dalam PBB. Setelah itu, tanggal pertempurannya Perang Surabaya yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 yang berlangsung selama 3 minggu dan 3 hari. Lokasinya bertempat di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Hasilnya kemenangan Britania dan Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia menjadi netral. Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di PBB. Perubahannya, pasukan Britania berhasil menduduki Surabaya. Seluruh pasukannya ditarik dari Surabaya pada November 1946. Pihak yang terlibat dari perang Surabaya ini yaitu Republik Indonesia yang terdiri dari TKR, milisi dan Polri, serta musuh yang menyerang yaitu Kekaisaran Britania yang terbagi menjadi 2, Britania Raya dan India. Tokoh-tokoh pemimpin dari perang Surabaya pertama dari Indonesia yaitu Sutomo, Sungkono, Jono Suwojo, Mustafa, Muhammad Mangundirojo, dan Muhammad Yasin. Sedangkan pemimpin dari Britania ada A.W.S. Malabi dan Robert Mansur. Pasukan-pasukannya kalau Indonesia ada menjadi 3 yaitu TKR, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Kedua, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Yang terakhir, Polisi Istimewa Surabaya. Sedangkan Britania Raya terbagi menjadi 3. Pasukan kelima Indian Infantry Division, pasukan ke-23 Indian Infantry Division, dan 49 Indian Infantry Bridge. Kekuatannya yaitu 20.000 tentara infanteri, mayoritas mantan prajurit peta, dan 150.000 lebih personel milisi. Serta musuh 30 tentara Britania dan Angkatan Darat India Britania dengan bantuan tank, pesawat, dan kapal perang. Korbannya kalau Indonesia ada dari 6.000
dari 6.000 sampai 16.000 tewas, lebih dari 20.000 luka-luka. Sedangkan Britania korbannya 500 dan India 2.000 yang tewas, paling sedikit 210 prajurit terluka. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.